Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kali ini kita masih membahas sistem reproduksi pada manusia. Minggu kemarin kita membahas organ-organ reproduksi pada laki-laki dan organ-organ reproduksi pada perempuan. Terus pembentukan sel kelamin atau gamet, ya, oogenesis dan spermatogenesis. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai fertilisasi dan perkembangan embrio. Fertilisasi merupakan pembuahan, ya, atau peleburan sel sperma dan sel telur. Fertilisasi inilah awal dari terjadinya kehamilan. Proses ini akan membentuk zigot, nantinya dari zigot akan berkembang menjadi embrio, dari embrio akan berkembang menjadi janin, dari janin akan berkembang menjadi bayi. Nah, ini ya, ini bagian-bagiannya. Sebelum terjadi fertilisasi, ya, sebelum terjadi fertilisasi, nah ini akan terjadi dulu ovulasi. Ya, ovulasi itu adalah pengeluaran atau dikeluarkannya sel telur yang sudah matang oleh ovarium. Nih, ya, ovarium itu mengeluarkan sel telur yang sudah matang. Itu peristiwanya disebut dengan ovulasi. Nah, sel telur yang sudah matang maka dia akan bergerak. Ya, akan bergerak, sel telur atau ovum itu akan bergerak ke sini, ke rahim, ya, melalui tuba Fallopi, ya, ini tuh, melalui tuba Fallopi. Nah, selanjutnya dari tuba Fallopi, lalu kalau ada pergerakan sperma di sini, ya, nah ini bergerak melalui tuba Fallopi ke rahim, menuju ke rahim, tapi di tengah-tengah keluar sperma, tuh, keluar sperma. Nah, pertemuan ini yang disebut dengan fertilisasi atau pembuahan. Lihat, nah ini adalah pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Ya, kalau sudah terjadi fertilisasi, ya, peleburan sel telur dan sperma, maka akan terbentuk zigot. Ya, jadi peristiwanya akan membentuk zigot. Lalu zigot itu akan mengalami pembelahan. Lihat, perhatikan prosesnya. Nah, ini ya. Ini zigot, ya, zigot yang mengalami pembelahan. Nah, setelah terjadi fertilisasi nanti zigot akan mengalami pembelahan menjadi 2, dari satu sel zigot menjadi 2, dari 2 menjadi 8, 16, 32 hingga menjadi morula, ya. Kemudian morula akan berkembang menjadi blastosit. Setelah melalui tahap perkembangan tertentu, blastosit berubah menjadi embrio. Nah, ini embrio. Setelah 5 hari atau 120 jam dari fertilisasi, embrio bergerak dari oviduct menuju ke uterus. Nah, ini pergerakannya, perhatikan. Tuh. Ini adalah embrio yang tadi 5 hari di oviduct, lalu dia akan bergerak, ya, bergerak menuju ke uterus. Nah, dia bergerak menuju uterus. Nah, ini lalu dia terbenam atau tertanam atau menempel di dinding rahim uterus. Lalu dia mengalami perkembangan, ya, nanti dari embrio itu akan mengalami perkembangan. Nah, perkembangan embrio ini, nah ini, dalam perkembangan embrio, tadi yang embrio sudah menempel, dia akan membentuk cairan amnion atau cairan ketuban. Fungsinya menjaga embrio agar bisa bergerak bebas dan melindungi dari goncangan. Ya, lalu mengandung antibodi. Jadi cairan amnion itu mengandung antibodi untuk melawan bakteri, virus maupun patogen berbahaya lainnya.
Lalu fungsi selanjutnya adalah melindungi dan mencegah tali pusat dari kekeringan. Lalu membentuk apa lagi selain amnion? Plasenta. Nah, plasenta itu adalah fungsinya sebagai sumber kehidupan janin. Jadi makanan yang dari ibunya ya nanti diteruskan ke janin. Nah, jadi fungsi plasenta selain sebagai sumber kehidupan, dia sebagai nutrisi bayi ya. Jadi makanan nutrisi yang dari ibunya nanti dihubungkan ya, jadi dari darah ibunya itu mengandung nutrisi, makanan, vitamin dan sebagainya. Dia akan diteruskan atau dihubungkan dari ibu ke janin. Lalu fungsi selanjutnya adalah untuk mengeluarkan sisa metabolisme ya. Jadi sisa-sisa metabolisme, sisanya seperti karbon dioksida, urea, sisa makanannya diteruskan atau dikembalikan ke ibunya melalui plasenta. Nah, gimana kalau tidak terjadi pembuahan? Ya, kayak ini. Lihat lagi. Lihat. Kalau tidak terjadi pembuahan. Nanti kalau tidak terjadi pembuahan, di sini kan dinding rahim ini setiap bulannya dia selalu mempersiapkan kehamilan, atau dia setiap bulannya sudah menebalkan dindingnya. Nah, kalau tidak terjadi kehamilan atau tidak terjadi fertilisasi, pembuahan, maka tadi ya ovum tadi yang di oviduct, di jalur oviduct 24 jam itu akan mati ya, karena tidak terjadi pembuahan. Maka dinding rahim ini pun yang sudah dipersiapkan penebalannya, dia akan meluruh. Maka akan keluar darah melalui vagina. Itu yang disebut dengan proses menstruasi. Ya, pembahasan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan kalian paham, tetap semangat belajar, dan selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.